Selamat datang kembali di sesi telaah mendalam kita. Hari ini kita nyelam ke salah satu bagian yang paling seru mungkin ya, dari The Selfish Gene-nya Richard Dawkins. Iya, bab 9 ya. Betul, bab 9. Pertarungan antar jenis kelamin. Wah, judulnya aja udah bikin, penasaran banget ini. Iya, kedengarannya dramatis gitu ya. Banget. Nah, misi kita kali ini, kita coba pahami nih, pakai kacamata gen egois, yang penting gennya lestari aja gitu kan. Kenapa sih kok kayak ada konflik kepentingan gitu antara jantan sama betina? Terutama soal reproduksi, soal ngasuh anak. Tapi penting nih, kita garis bawahi dari awal ya. Ini bukan soal ngejat siapa benar siapa salah. Bukan soal moralitas ya. Bukan. Lebih ke gimana sih evolusi itu ngebentuk strategi-strategi ini. Yang kadang kelihatannya ya bertentangan gitu. Betul, betul. Prosesnya gimana? Itu intinya. Kita coba urai deh akarnya. Dari perbedaan paling dasar, terus strategi apa aja yang muncul. Ada yang kelihatan cerdik, ada juga yang mungkin, kalau kita lihat sekarang, kok agak kejam ya. Bisa jadi dari sudut pandang kita. Oke deh, siap ya kita bedah lapis demi lapis. Mulai dari mana nih? Akar masalahnya apa sih? Oke. Akarnya itu ada di level yang sangat dasar sebetulnya, yaitu perbedaan ukuran sama jumlah sel reproduksi. Oh, sel telur sama sperma itu. Nah, itu dia. Ada sel telur dari betina, ada sperma dari jantan. Bedanya ini, wah, signifikan banget. Signifikan gimana? Kan kelihatannya ya cuma beda ukuran aja. Lebih dari sekedar ukuran sebetulnya. Sel telur itu kan satu, besar ya, jumlahnya relatif dikit. Terus yang paling penting, dia itu penuh sama cadangan nutrisi. Ah, oke. Bekal awal gitu ya. Persis, ibaratnya modal awal kehidupan. Nah, kalau sperma, kecil banget, lincah, harus gerak aktif kan, jumlahnya bisa miliaran, tapi modal nutrisinya minim sekali. Jadi murah gitu ya bikinnya, dibanding sel telur yang mahal. Tepat, setiap sperma itu relatif murah diproduksi, sementara tiap sel telur itu investasinya besar, mahal. Wah, oke. Jadi dari detik pertama pembuahan aja nih ya, betina udah keluar modal lebih gede ya, dalam bentuk sel telur bernutrisi itu. Iya, betul sekali. Itu titik awalnya. Yang disebut Dawkins, dia ngambil dari Travers juga sih, sebagai potensi eksploitasi betina. Eksploitasi. Bukan eksploitasi moral ya, tapi dalam arti investasi sumber daya. Si betina udah tanam modal jauh lebih besar dari awal banget, dari konsepsi. Ini pasti nyambungnya ke komitmen dong ya. Kalau udah invest gede di awal, kan jadi lebih berat hati gitu, kalau sampai gagal. Persis. Secara otomatis kan ini bikin betina jadi lebih terikat sama setiap potensi anak. Kalau sampai anak itu nggak selamat, rugi sumber dayanya buat betina itu jauh lebih besar dibanding jantan yang ya kontribusinya cuma sperma murah tadi. Nah, ini menciptakan insentif evolusioner yang beda jadinya. Insentif buat jantan untuk, ninggalin gitu. Kalau dipikir-pikir, kalau dia pergi abis membuahi ya ruginya cuma sperma. Betul. Dia bisa cari betina lain, potensi anaknya jadi banyak. Tapi kalau betina yang ninggalin, dia rugi telur mahalnya itu. Gitu logikanya. Kurang lebih, ya begitu logikanya dari sudut pandang si gen egois. Jantan itu secara teori bisa meningkatin sukses reproduksinya kalau dia bisa membuahi sebanyak mungkin betina. Jadi, ninggalin satu betina setelah pembuahan itu bisa jadi strategi yang ya menguntungkan buat gen-gennya dia. Karena investasinya minimal kan? Sementara betina, Sementara betina karena investasinya udah gede di awal, dia punya kepentingan lebih kuat dong buat mastiin anak yang udah terlanjur dibuat ini berhasil tumbuh. ini kan yang konsep investasi parental atau PI dari Travers itu ya, yang dibahas di bab sebelumnya juga kan? Iya betul, nyambung banget ke situ. Setiap sumber daya, waktu, energi, makanan yang dikasih orang tua ke satu anak, itu kan ngurangin kemampuannya buat investasi ke anak lain. Tepat. Jadi perbedaan investasi awal ini itu jadi pemicu konflik terus-terusan gitu ya. Soal siapa nih yang nanggung beban pengasuhan berikutnya. Bener sekali. Perbedaan fundamental ini yang jadi panggung utamanya, panggung pertarungan strategi antar jenis kelamin ini. Siapa yang investasi lebih lanjut? Siapa yang bisa maksa pasangannya buat invest lebih banyak? Nah, di situ dinamikanya jadi rumit dan menarik. Tapi kan masa sih betina pasrah aja gitu dieksploitasi? Pasti ada cara dong buat betina ngimbangin. Atau ngelawan kecenderungan jantan buat lepas tangan gitu.
Oh ya jelas ada lah. Senjatanya apa tuh? Betina itu punya kartu as yang kuat banget. Dia bisa nolak kawin Oh ya, ya. karena dia yang bawa aset berharga, si sel telur bernutrisi itu. Dia jadi kayak pihak penjual di pasar perkawinan evolusi ini. Jadi punya posisi tawar ya? Betul, posisinya kuat, dia bisa pilih-pilih, dia bisa tawar-menawar. Tawar-menawar, maksudnya gimana? Nego harga gitu? Ya, nggak secara harfiah gitu juga. Tawar-menawarnya itu terjadi lewat evolusi strategi perilaku. Nah, Dawkins mengidentifikasi ada 2 strategi utama nih yang bisa berkembang di betina buat ngadepin dilema ini. Oke, apa aja tuh? Yang pertama dia sebut strategi kebahagiaan domestic bliss strategy. Kebahagiaan domestik. Kedengarannya kok idealis banget ya? Gimana cara kerjanya di alam liar? Intinya gini, betina yang pakai strategi ini tuh nggak mau buru-buru kawin. Dia bakal maksa si jantan buat ngelewatin masa penjajahan dulu. Semacam pacaran gitulah. Pacaran? Iya, pacaran yang panjang dan butuh usaha dari si jantan. Mungkin jantannya harus bangun sarang yang bagus banget, atau bawain makanan terus-terusan, atau ngelakuin ritual kawin yang rumit dan makan waktu. Wah, jadi kayak ujian keseriusan gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dengan maksa jantan investasi waktu, tenaga, sebelum pembuahan, si betina jadi kayak ngikat si jantan. Betul. Makin banyak dia investasi di awal, makin kecil kemungkinan dia ninggalin gitu aja setelah anak lahir. Sekalian nyaring jantan yang nggak setia atau malas juga dong. Tepat sekali. Itu cara betina mastiin dia nggak ditinggal sendirian nanggung beban gede ngasuh anak. Dawkins malah jelasinnya pakai model game teori, mirip model Hawkdove yang di bab sebelumnya itu. Oh, yang ada kalkulasinya itu ya? Iya, bayangin ada 2 titu betina. Pemalu atau coy yang minta pacaran lama, sama cepat atau fast yang langsung mau kawin. Terus ada 2 tipe jantan, setia atau faithful yang mau pacaran lama dan ikut ngasuh, sama playboy atau philanderer yang maunya cuma kawin terus pergi. Terus hasilnya gimana kalau tipe-tipe ini ketemu? Siapa yang paling untung? Hasilnya ya tergantung ongkos sama keuntungan tiap strategi. Misal nih, berhasil besarin anak dapat plus 15 poin. Biaya besarin anak sendirian minus 20. Biaya waktu pacaran minus 3. Nah, dari angka-angka ini bisa dihitung. Gimana hitungannya? Stabil secara evolusioner. Jadi ISS, Evolutionarily Stable Strategy. Stabil gimana maksudnya? Artinya, kalau mayoritas udah pakai strategi itu, individu yang coba strategi lain, misalnya betina jadi cepat atau jantan jadi playboy, malah cenderung kurang sukses. Oh, jadi nggak bisa nyebar ya strategi yang curang itu? Nah, itu dia. Ini cara alami mencegah eksploitasi berlebihan oleh para playboy. Oke, masuk akal. Itu cara pertama. Paksa komitmen sebelum kawin. Tapi gimana kalau di spesies tertentu, emang bantuan jantan itu hampir nggak mungkin didapat? Atau nggak terlalu signifikan gitu buat besarin anak? Ada strategi lain nggak buat betina? Ada dong. Ini strategi kedua. Namanya strategi pria gagah atau he-man strategy. Pria gagah? Paling nggak bantuannya dikit lah dari jantan. Jadi fokusnya bukan lagi nguji kesetiaan si jantan, tapi Milih bapak terbaik dari segi genetik. Gitu. Jadi, meskipun bapaknya nggak bantu ngasuh, paling nggak anaknya dapat warisan gen unggul. tepat. Di sini betina jadi super selektif, milih jantan berdasarkan tanda-tanda kualitas genetik superior. Tanda-tandanya apa aja tuh? Bisa macam-macam, mungkin dari kekuatan fisiknya, kesehatannya kelihatan prima, kemampuan yang nguasain wilayah, atau ya dari penampilan yang paling mencolok, warna paling cerah, tanduk paling gede, nyanyian paling merdu. Tujuannya jelas ya? Jelas banget dapetin gen terbaik biar anak-anaknya, terutama anak jantannya nanti, punya peluang gede juga buat sukses kawin dan nerusin gen itu. Wah, ini berarti kita masuk ke ranahnya seleksi seksualnya Darwin ya? Betul sekali. Proses yang ngebentuk ciri-ciri yang bantu individu menang dalam persaingan cari pasangan. Bukan cuma buat bertahan hidup aja. Iya, contohnya kan banyak tuh, ekor merak yang spektakuler itu, warna-warni cerah di burung jantan, tarian kawin yang rumit. Semua ini seringkali nggak bantu, malah mungkin nyusahin buat bertahan hidup dari predator. Justru bikin gampang kelihatan predator ya? Bisa jadi, tapi ciri-ciri ini berkembang karena disukai oleh betina. Jadi ya, ningkatin keberhasilan reproduksi si jantan. Nah, ini nih, bagian yang selalu bikin saya penasaran.
Ekor merak itu kan contoh klasiknya ya. Indah sih, tapi jelas banget itu merepotkan. Berat, bikin susah terbang. Gimana bisa sesuatu yang kelihatannya merugikan malah jadi daya tarik? Kok kayak nggak logis gitu? Ini emang kelihatan paradoks. Nah, disinilah teorinya Amos Zahavi masuk, yang disebut prinsip handicap. Idenya ini cukup radikal waktu itu. Prinsip handicap. Apa tuh? Idenya gini, justru karena ciri itu merugikan atau jadi handicap, dia malah bisa jadi sinyal yang jujur tentang kualitas superior si jantan. Sinyal jujur. Karena merugikan. Gimana ceritanya? Coba pakai analogi deh biar gampang. Dawkins suka pakai analogi pelari nih. Bayangin ada 2 orang ikut lomba lari. Dua-duanya sampai garis finish barengan. Tapi, ternyata salah satu dari mereka itu lari sambil mikul karung batu bara di punggungnya. Oke. Terus? Nah, Anda sebagai penonton pasti langsung tahu dong siapa pelari yang sebenarnya fisiknya lebih prima. Oh iya. Yang mikul karung batu bara itu pasti lebih kuat ya? Meskipun finishnya bareng. Nah, jadi ekor merak yang panjang dan merepotkan itu ibaratnya karung batu baranya si merak jantan. Dia kayak mau bilang, lihat nih, gue bisa tetap hidup, sehat, lincah, walaupun harus bawa beban seberat ini. Ini bukti kekuatan gue yang asli, gitu kira-kira. Wow. Jadi itu kayak iklan kualitas yang susah dipalsuin ya? Persis, cuma jantan dengan gen-gen terbaik aja buat kesehatan, kekuatan, efisiensi metabolisme, macam-macam lah yang mampu bertahan hidup sambil nyandang handicap itu. Makanya betina yang milih jantan dengan handicap paling parah, tapi tetap kelihatan prima. Secara nggak langsung, dia lagi milih gen-gen pendukung terbaik lainnya yang ada di jantan itu. Tapi, bukannya handicap itu sendiri nanti diwarisin juga ke anak jantannya. Merugikan mereka juga dong. Nah, itu dia paradoksnya. Tapi logika gen egoisnya gini. Gen buat handicapnya sendiri, misalnya ekor panjang, itu mungkin netral atau sedikit merugikan lah. Tapi karena cuma jantan berkualitas super yang bisa punya handicap itu dan tetap sukses, maka gen handicap itu jadi kayak terhubung berkorelasi gitu sama gen-gen bagus lainnya. Jadi betina itu sebenarnya bukan milih gen handicapnya langsung, tapi milih paket gen bagus yang ditandai oleh si handicap itu. Paket gen ya? Iya, dan menariknya lagi biasanya gen handicap ini cuma terekspresi penuh di anak jantan. Sementara gen untuk suka sama handicap itu diwarisinnya ke anak betina. Wah, kompleks ya tapi masuk akal juga. Ini ngejelasin banyak hal sih, termasuk kenapa sering banget kita lihat di alam, jantan penampilannya super mencolok, warna-warni, sementara betina warnanya cenderung, ya, kusam gitu, kamuflase. Benar. Ini hasil dari kompromi yang beda antara kebutuhan narik pasangan sama kebutuhan ngindarin predator. Kompromi yang beda gimana? Buat jantan, potensi hadiah reproduksinya kan bisa gede banget. Dia bisa membuahi banyak betina. Jadi, sepadanlah buat dia ngambil resiko lebih besar kelihatan sama predator demi narik perhatian betina. Dia kayak penjudi kelas kakap gitu. Berani ambil risiko tinggi demi hadiah tinggi ya? Betul. Sementara betina dengan investasi telur yang mahal itu dan jumlah anak yang lebih terbatas, prioritas utamanya ya mastiin dia dan telurnya selamat. Dia nggak perlu jadi pusat perhatian buat mastiin telurnya dibuahi. Cukup milih pembuah terbaik aja. Makanya mending nggak narik perhatian predator. Dan ini nyambung juga ke alasan kenapa betina cenderung jauh lebih pemilih. Selain milih gen bagus atau komitmen tadi, hati-hati ini penting banget buat ngindarin kesalahan fatal. Kesalahan fatal apa? Kawin sama spesies yang salah atau beda. Oh, contohnya kayak kuda sama keledai itu ya? Yang kalau kawin anaknya bagal mandul. Nah, tepat. Coba bayangin, betina kuda udah hamil 11 bulan. Terus nyusuin, keluarin sumber daya banyak banget. Hasilnya anak yang nggak bisa nerusin gennya sama sekali. Rugi bandar ya betinanya? Rugi banget. Investasi masif yang sia-sia buat si betina. Sementara buat jantan, ya baik kuda maupun keledai, kalaupun dia salah kawin spesies, ruginya kan relatif kecil. Cuma sperma aja. Iya juga ya. Makanya, tekanan seleksi alam kuat banget dorong betina buat super hati-hati milih pasangan. Harus dari spesies yang sama dan berkualitas pula. Oke. Jadi pola umumnya cukup jelas ya. Jantan cenderung bersaing, iklan betina cenderung milih dengan hati-hati. Tapi nih, kalau kita lihat manusia modern, apalagi di banyak budaya barat, kok asalnya agak kebalik ya? Dawkins nyinggung ini juga kan? Iya, ini observasi yang menarik banget.
Dan sering jadi bahan diskusi. Secara teori evolusi tadi kan, kita ngiranya pejantan alias pria yang bakal lebih banyak ngiklan pakai penampilan mencolok. Sementara betina, wanita, lebih pasif milih. Tapi kenyataannya, Nah, di banyak masyarakat manusia modern, seringkali kita malah lihat wanita yang lebih banyak investasi dalam penampilan buat narik perhatian secara seksual. Lewat makeup, fashion, perhiasan, macem-macem. Pria malah seringnya tampil lebih polos sehari-hari. ini anomali yang menarik sih. Apa ini artinya teori evolusi nggak berlaku buat manusia? Bukan nggak berlaku mungkin ya, tapi mungkin ada faktor lain yang mainnya kuat banget di manusia, yaitu, ya, budaya. Budaya ya. Dawkins sendiri ngaitinnya sama konsep meme, unit informasi budaya yang bisa nyebar dan berevolusi mirip gen. Bisa jadi, di manusia, tekanan budaya atau meme tertentu udah ngubah atau bahkan ngesampingin beberapa kecenderungan biologis bawaan soal strategi narik pasangan ini. Wah, kompleks jadinya ya. Kompleks banget. Ini topik yang butuh bahasan sendiri sebetulnya, yang masuk ke bab-bab akhir buku itu. Oke. Menarik sekali gimana budaya bisa interaksi sama biologi. Jadi, kalau kita tarik benang merah nih dari penjelajahan kita di bab 9 ini, intisarinya apa ya? Jadi, apa artinya semua ini? Intinya sih pertarungan antar jenis kelamin ini bukan pertarungan fisik ya, tapi lebih ke konflik kepentingan strategi reproduksi, yang akarnya itu dalam banget di perbedaan biologis mendasar. Investasi awal yang nggak seimbang antara sel telur sama sperma. Oke. Dan perbedaan fundamental ini kemudian mancing evolusi berbagai strategi dari kedua pihak ya. Betul. Jantan punya kecenderungan maksimalin jumlah pasangan dengan investasi minimal per anak. Sementara betina ngembangin strategi balasan buat mastiin kelangsungan investasinya. Entah nuntut komitmen, si kebahagiaan domestik itu, atau milih gen terbaik, si pria gagah. Dan dinamika ini kelihatan di banyak perbedaan perilaku dan penampilan di alam ya. Siapa yang lebih agresif cari pasangan, siapa yang lebih milih-milih, siapa yang lebih mencolok, siapa yang akhirnya lebih banyak invest di pengasuhan. Iya, manifestasinya macam-macam. Dan sekali lagi nih, penting banget kita ingat, ini kan upaya ngejelasin bagaimana kemungkinan besar strategi ini kebentuk lewat seleksi alam di level gen selama jutaan tahun. Betul, bagaimana prosesnya? Ini bukan pembenaran moral sama sekali tentang gimana jantan atau betina seharusnya berperilaku. Apalagi pada manusia modern. Penting banget itu ditekankan. Ini soal proses evolusi, bukan justifikasi perilaku masa kini. Strategi ini muncul otomatis karena gen yang dukung itu lebih sukses mereplikasi diri di masa lalu, bukan karena pilihan sadar hewan-hewan itu. Oke, sip. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, mungkin ada satu pertanyaan menggelitik nih yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Apa tuh? Mengingat sejarah evolusi panjang yang ngebentur strategi dasar jantan dan betina ini, seberapa jauh sih gema dari tekanan evolusi ini masih kerasa dalam interaksi dan hubungan kita sebagai manusia modern? Maksudnya? Ya, meskipun kita secara sadar nih berjuang buat kesetaraan, kemitraan, ngelampaui stereotip gender, mungkinkah masih ada sisa-sisa pertarungan versi gen egois ini yang tanpa sadar masih ngaruh ke dinamika sosial kita, pilihan pasangan, atau bahkan ya konflik dalam rumah tangga kita? Wah, pertanyaan bagus itu. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut lah ya. Oke, sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.